Salam semangat para penikmat semangkuk salap. Pagi tadi saya menghadiri penabisan pendeta, seorang kolega hamba Tuhan. Satu hal yang saya belajar dari kepribadian teman saya yang kita habiskan tadi adalah kerendahan hati. Betapa tidak, karena sebenarnya dia sudah pendeta di gereja lain yang dulu dia layani. Tetapi ketika dia masuk ke sinode yang baru, dia harus mengawali kependetaannya dari proses yang paling awal. Saya tidak tahu pergumulan apa, tapi yang saya lihat dia menjalani proses demi proses itu sampai tadi pagi dia ditabiskan. Satu kata, bagi saya dia adalah pribadi yang rendah hati. Dan rendah hati yang menjadi kepribadian kolega saya ini membuahkan hasil. Sekalipun di usianya yang sudah ke-54, tapi Tuhan membuktikan janjinya bahwa dia mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita belajar tentang kerendahan hati dari Amsal pasal 3 ayat 34. Amsal 3 ayat 34 berkata demikian. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia di situ yang dimaksud adalah Allah. Apabila Allah menghadapi pencemooh, maka Allah pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasih hina. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ini adalah ungkapan Amsal untuk menggambarkan bahwa orang yang rendah hati akan dikasihani oleh Allah. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan ini sadar atau tidak sadar dengan perkataan dan sikap kita sudah mengabaikan keberadaan dan perasaan orang lain. Disitulah kita sedang tidak rendah hati. Seringkali juga mungkin saudara dan saya sadar atau tidak ketika kita menilai orang lain atau keadaan orang lain menurut selera kita. Kalau menurut selera kita bagus, kita puji orang itu. Tapi kalau menurut selera kita nggak bagus, kita caci maki orang itu. Jadi nilai itu berkaitan hanya sekedar dengan selera ego kita. Disitulah kita menjadi orang yang nggak rendah hati atau sombong. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengabaikan orang lain, saat kita menilai orang lain dengan selera kita, dan bahkan seperti Amsal bilang, kita menjadi pencemooh, menilai keburukan orang lain dan tidak melihat bahwa diri kita juga banyak keburukan, kita sedang tidak rendah hati. Tapi hari ini mari kita belajar rendah hati. Rendah hati itu benar-benar tunduk pertama pada otoritas kebenaran Tuhan sendiri, tunduk pada otoritas pimpinan firman Tuhan sendiri. Karena itulah Tuhan suka dan Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati pasti mendatangkan hikmat. Saudara mau tahu ganjaran atau hadiah atau bagian yang menjadi kehidupan orang yang rendah hati? Mari kita membaca di dalam Amsal 22. Amsal 22 ayat keempat mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal sengaja mendampingkan kata rendah hati dengan takut akan Tuhan. Dan seringkali Alkitab berbicara orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Selamat menjadi orang yang rendah hati. Bagi kolega saya yang ditabiskan, selamat menjalani pelayanan kependetaanmu dengan tetap rendah hati. Tuhan memberkati kita semua.